Harapan kami boleh terwujud oleh karena kami mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tibalah kembali kami akan belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami. Biarlah firman Tuhan sungguh mendapat tempat di hati kami, sehingga kami boleh berbuah dan bertumbuh di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, salam. Mari kita buka Alkitab kita. Diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca ayat ini secara bergantian. Dari depan baca ayat 1, saudara baca yang kedua dan seterusnya. Judulnya Ananias dan Sapira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menang sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dilawan menjadi tanah dan memakai rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukan lagi dapat penyimpanan, dan sesudah dijual, bukan hasilnya yang tidak dapat kuasamu. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka menangkap itu, dan semua berkuat dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepada aku, benarkah setiap perkataan itu bahwa perempuan itu betul setia? Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu berkatalah perempuan itu seketika itu juga dari belakang Petrus, dia putuskan nyawanya. Ketika orang-orang muda ini masuk, mereka mendapat dia dan mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan membunuhnya di samping pintuannya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ya, sejauh itu firman Tuhan yang kita baca, Bapak Saudara. Tema yang saya angkat di sini seperti yang kita sudah pelajari di Rahayu, ya. Tentang apa nas ini berbicara? Saya angkat di sini, mendustai Allah berakibat fatal. Ini judulnya saya buat, ya. Mendustai Allah berakibat fatal. Jadi jangan kita coba-coba mendustai Allah. Ya, jangan kita bilang nanti Allah nggak lihat loh, ya nggak apa-apa lah gitu. Bukan itu. Nah, seperti Pak Arun tadi kan, bisa aja kan kita nggak lihat, dia sendiri yang di sana bersama yang di sana, tapi dia tahu Allah hadir di situ. Ya, jadi jangan coba-coba. Kalau sudah kita komitmen sepakat dari awal, saya mau ikut Tuhan Yesus, jangan di tempat lain kita mengaku saya tidak mau ikut Tuhan Yesus. Saya bebas, saya bisa bikin apa saja. Ini hati-hati kita, ya. Kalau kita berkata iya, ya, tidak, tidak. Selebihnya dari iblis. Hati-hati dengan itu. Ya, jangan kita coba-coba mendustai. Saya percaya Yesus, padahal tidak. Makanya Pak Met kemarin bilang apa? Dia berkata, banyak orang Kristen mengatakan percaya, tapi sebenarnya mereka belum bertobat. Ya, banyak percaya. Ya, kau percaya Yesus? Ya, saya percaya Yesus. Tapi sebenarnya dia belum bertobat. Ya, belum bertobat menerima Yesus di hatinya. Bilang percaya gampang. Nah, inilah banyak orang Kristen sekarang. Makanya nggak ada perubahan. Yang ada itu saja. Tahun ke tahun, bulan ke bulan, minggu ke minggu, itu saja. Makanya kita harus pahami di sini. Alih-alih orang seperti ini akan mendustai Allah. Kenapa? Dia hanya percaya, bukan bertobat. Ya, percaya, iblis pun percaya kan. Tapi kalau bertobat, no, itu tidak.
Nah, jadi saudara, itu yang kita buat tema hari ini, mendustai Allah berakibat fatal. Jadi jangan coba-coba berdusta di hadapan Allah. Jangan kita menganggap Allah tidak ada di sini. Allah hadir di sini. Nah, jadi kalau kita bahas hari ini, siapakah Allah yang dijelaskan di sini? Ini model yang kita pelajari ya. Siapakah Allah yang dijelaskan di sini? Kalau saya lihat, yang pertama adalah ayat 3 sampai 5. Di situ menjelaskan Allah mengingatkan Ananias dan Sapira melalui Petrus, yaitu murid Tuhan Yesus. Ya, siapakah Allah? Di sini jelaskan yang mengingatkan Ananias dan Sapira. Ya, jadi kalau sekarang kita diingatkan, maka kita harusnya apa? Sadar. Ya, jangan nanti kalau diingatkan kita nggak sadar. Seperti Tuhan datang ke taman itu, Taman Eden itu kan. Adam, Adam, di manakah engkau? Ya, aku bersembunyi. Sebenarnya Tuhan datang mengingatkan Adam supaya dia sadar apa yang sudah dibuatnya. Karena kita nggak sadar apa yang kita buat. Sekarang kalau Tuhan datang sama kita saat kita buat jahat, pikiran hati kita menyimpang dari keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, seharusnya kalau Tuhan datang berbicara firman-Nya, apa yang kita harus katakan? Ini aku Tuhan, aku salah. Aku minta ampun, aku minta maaf. Aku datang ke hadapan Tuhan, aku salah. Seharusnya gitu. Ini enggak, itulah Tuhan. Gara-gara begini, itulah Tuhan. Gara-gara sianu, semua orang salah dibuatnya, bukan dia menunjuk dirinya yang salah. Ini mengingatkan ya. Lalu berikut lagi, siapakah Allah dijelaskan di sini? Ya, yang didustai oleh Ananias dan Sapira. Inilah berbicara siapa Allah di sini. Yang didustai oleh Ananias dan Sapira. Nah, saya sebenarnya kenapa Ananias Sapira ini kayak gitu ya? Karena dari awal dilihatnya di pasal berikutnya kita lihat nanti, itu pasal 4 ayat 32 dan 37. Di situ sebenarnya ada bernama Barnabas. Barnabas ini betul-betul sebagai hamba yang tulus hatinya. Lalu dia menjual tanahnya, lalu dia berikannya kepada Tuhan, lalu diletakkannya melalui kaki rasul-rasul. Di situ ditempatkan persembahan tadi yang sudah dijual tadi ya. Jadi dia betul-betul menjadi hamba Tuhan yang baik. Jadi datanglah Ananias dan Sapira, dia pun tertarik. Wah, enak juga seperti itu ya, katanya. Ikut-ikutan. Bukan dia lihat tulus hatinya si Barnabas. Kadang orang pikir kalau melayani itu, kalau dia melayani, kalau dia berkorban, lalu sisi lain kita lihat, mantap juga ya melayani ya. Kalau orang nyanyi-nyanyi misalnya, muji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, nyampaikan firman Tuhan, enak kali kayak gaya orang ini ya. Tapi saudara, coba saudara ikut dengan tulus sungguh-sungguh, pasti juga Anda akan merasakan. Tapi sayangnya orang banyak yang ikut-ikutan. Ini permasalahannya. Enak kali nyanyi gini, aku ikut juga. Apa bisa begitu dalam hidup Tuhan kalau kita betul-betul tidak serahkan diri ini, betul-betul panggilan? Bukan ikut-ikutan, ini ikut-ikutan. Makanya ketika mereka menjual tanahnya, mikir-mikir. Kalau si Barnabas tadi menjual tanahnya, dia nggak mikir-mikir dengan hatinya. Makanya berbicara hati sekarang datang sama Tuhan ini. Bukan berbicara karena lihat orang begitu, aku juga ingin. Nggak gitu. Jadi inilah yang terjadi pada Ananias dan Sapira. Jangan-jangan kita ada nggak seperti ini? Ikut-ikutan, orang PI, saya ikut PI. Dia nggak tahu, waktu PI itu ada juga satu saat nanti kita akan ditantang. Ada. Apakah Bapak sudah begitu? Bapak bilang, kalau Bapak mati kemana? Saya tanya balik, Bapak kalau mati kemana? Bisa jawab nggak? Pasti nggak? Apakah jawab kita tidak sesuai dengan firman Tuhan? Tidak seperti yang kita alami? Atau hanya kita karang-karang saja? Saudara, kalau kita memberitakan, kita dituntut. Kalau kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, lalu kita ingin beritakan sama orang, kita juga akan dituntut. Makanya jangan hanya bicara saja. Inilah Ananias dan Sapira. Makanya Allah mengingatkan mereka. Jadi saudara, kalau hari ini Allah mengingatkan kita, setiap firman Tuhan yang kita dengar minggu ini, setiap minggunya, itu kita buat mengingatkan kita supaya kita semakin apa? Perbaiki semua perbuatan kita, kesalahan kita, mana yang kurang, mana yang apa, mari kita perbaiki. Itulah gunanya firman Tuhan diberitakan, mengingatkan. Berikut, mari kita lihat siapakah manusia dijelaskan sini. Kita masuk kembali lagi pertanyaan yang kedua ya, tadi sudah teks judulnya apa,
Yang kedua, siapakah Allah? Yang ketiga, siapakah manusia di sini? Kita lihat ayat 1. Manusia di sini bernama Ananias dan Safira. Pas ya. Yang kedua, yang sepakat memberi persembahan dengan menjual sebidang tanah. Ya. Yang bersepakat memberi awalnya bersepakat, tapi akhirnya bersepakat juga di ayat 2 menahan sebagian hasil penjualan tanah yang sudah disepakati juga untuk dipersembahkan untuk Tuhan. Menahan sebagian, ya, sudah kita berikan sama Tuhan, waktu sudah terjual, duitnya ada, ditahan sebagian. Yang kita sudah komitmenkan ini milik Tuhan, tapi kita potong sebagian. Ini adalah melanggar kesepakatan. Ya. Ayo coba kita pikirkan. Ini masuk lagi ke perpuluhan kemarin kami bahas. Kalau kita bersepakat persepuluhan itu adalah milik Tuhan, apakah kita suka menahan juga sebagian? Ya kan? Ini milik Tuhan kita bilang. Karena kemarin kita bahas di jam 2, latar belakang persembahan persepuluhan itu waktu ya terjadinya pada bangsa Israel ya. Bahwa yang tidak mendapat milik pusaka siapa? Lewi. Ya, persembahan persepuluhan itulah yang menjadi milik pusaka Lewi. Tapi memang ada politik waktu itu di situ, akhirnya dibuatlah semacam apa, karena ya mulai curang ya, ada kecurangan. Biasanya yang dibawa ke situ kambing domba dikorbankan sebagai persembahan, tapi tiba-tiba ya dari pihak Bait Allah bilang apa, pihak Lewi yang menjaga Bait Allah, ya udahlah, nggak usah bawa kambing jauh-jauh sana. Coba kamu nenek gimana? Kalau jauh gimana? Gereknya gimana? Kan lama, bawa aja duit. Nah, beli di Bait Allah, sudah ada yang sediain. Tapi di Bait Allah terjadi juga kompromi di sana. Bukan lagi yang baik, yang tidak bercacat yang dijual di sana, tapi yang bercacat, yang koreng-korengan pun dijual. Supaya duit itu pikirannya. Makanya ngaco kan. Nah, sekarang apa kata Tuhan waktu kita bahas sana? Kamu tidak setia padaku. Kamu tidak mengikuti perjanjianku. Kamu tidak sepakat apa yang sudah kita sepakati. Kamu membelot, kamu menipu aku. Maka kan Tuhan izinkan belalang pelahap akan menghabisi semua tanamanmu. Kira-kira begitu. Kalau bisa menghabisi semua rezekimu. Kenapa? Yang sudah disepakati dilanggar. Yang sudah diputuskan tidak diakui pada akhirnya. Sama seperti ini tadi, disepakat mau beri kepada Tuhan. Tapi setelah dijual, apa yang disepakati dengan Tuhan, hanya dia tahan. Tahu apa akibatnya? Inilah saya bilang Bapak Ibu, fatal. Kita juga begitu, coba koreksi diri. Kalau sepakat, saya mau ikut Tuhan, saya harus baca Alkitab tiap pagi, saya harus berjiwa pada Tuhan. Sekarang kan banyak hamba Tuhan teori saja bagaimana PI, bawa jiwa. Tapi pernah nggak PI turun ke lapangan? Nggak ada. Sulit memang saudara kalau kita pilih lapangan. Tapi itu yang disuruh Tuhan. Ya kemarin kami ya dengan teman-teman PI ya, kami 3 orang. Saya di Tebam juga. Tebam itu apa? Teladan. Apa? Ya, Tebam, teladan, bantu, amati, baru nanti akhirnya saya mandiri. Mandiri dalam arti saya sudah bisa memPI diri, memPI sendiri-sendiri. Gak lagi harus dibantu. Tapi kemarin masih di Tebam. Tapi saya mulai dapat. Mulai dapat. Nah, itu gunanya kami belajar. Gunanya belajar supaya kita bisa PI. Ya banyak orang sekarang seperti itu. Teori PI tahu dia semua. Secara Alkitabiah dia tahu semua. Tapi dia nggak pernah turun PI ke lapangan. Nah, ini yang saya lihat Bapak Ibu sekarang ini. Nah, berikut di sini ayat berikutnya, ya. Siapakah manusia di sini? Ayat 3 dan 4 yang mendustai Roh Kudus. Kalau kita menahan sebagian apa yang seharusnya milik Tuhan, Tuhan tahu. Di sini Ananias dan Safira menahan sebagian yang sudah disepakati dengan Tuhan, walaupun orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya. Bisa loh dipakai Tuhan dengan cara sendiri untuk memberitahu kita, supaya kita tahu bahwa Tuhan itu lihat apa yang kita buat. Jangan kira-kira nanti enggak ada itu Tuhan, enggak dapat nih itu. Si kita aja lah, enggak apa-apa gitu. Tuhan tahu. Ya. Banyak juga orang misalnya kalau ibadah dia sepertinya seperti suka, senang, tapi hatinya berbeda. Itu Tuhan tahu. Kalau saya tidak tahu, kita di sini kita tidak tahu, tapi Tuhan itu tahu. Nah, ini Bapak Saudara. Jadi
Di sini siapakah manusia? Yang mendustai Roh Kudus. Ya. Nah, ayat keempat lagi di situ, yang merencanakan jahat di dalam hatinya. Merencanakan jahat. Ini luar biasa ya. Dari hatinya direncanakan hal yang jahat. Inilah sering manusia. Sekalipun sudah dipersiapkan dari rumah sudah bagus, bisa saja tadi kalau ya dalam hatinya ada rancangan jahat, bisa tidak terjadi dalam apa? Segala sesuatu yang dia boleh mau kerjakan tidak akan terjadi. Namanya yang jahat datang kan, bukan yang baik lagi. Inilah manusia, ya, merencanakan jahat di hatinya. Akibatnya apa? Mari kita lihat ayat 5. Maka putuslah nyawanya akibat kejahatannya. Ngeri kali ya. Kalau zaman dulu itu mantap kali ya. Kalau zaman sekarang enggak, Pak. Kayak saya lihat kayak gini, biasa-biasa aja lewat gitu. Ya. Ada juga di Alkitab ini saya lihat kalau dia kayak seperti melawan Allah, langsung tampar, langsung mati gitu. Tapi sekarang nggak ada begitu ya. Kalau ada orang jahat melawan firman Tuhan misalnya, atau merampok atau apa saja, kenapa nggak Tuhan seperti ini? Putuslah nyawanya. Wah, mendengar ini saudara memang mengerikan. Tapi kalau seandainya anggaplah ini semacam satu sama kita ya, teguran. Ya. Kalau orang putus nyawanya, kalau saya masih tetap sehat, sekalipun saya ada rencana jahat dalam hati saya, tapi Allah itu masih baik bagi saya. Berarti Allah itu sangat mengasihi saya. Ditunggunya saya sadar, ditunggunya saya supaya sungguh-sungguh bertobat dan berpaling padanya. Saudara, kalau kita masih ada kerinduan untuk kembalilah. Kerinduan untuk perbaikilah. Kerinduan untuk mau melakukan kehendak Tuhan, lakukanlah. Ya, segera lakukan. Jangan nanti besok gitu. Bukan seperti itu. Kalau memang dalam hati, tapi kalau mut-mutan dia, ingat seperti ingin, ingat seperti enggak. Seperti semangat, seperti lemas. Kalau Tuhan kan nggak seperti itu, ya. Kalau sudah Tuhan ubahkan hidupnya, hatinya pingin kali ya. John tadi kan gitu ya, pingin kali. Aku inginlah Mama Sianu itu supaya dia datang sama Tuhan. Aku inginlah supaya Mama Sianu itu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Itu luar biasa. Kalau itulah terus bersuara di hatinya, apa tindakan saudara? Jangan-jangan misalnya sekitar kita, dia kepingin sekali bagaimana supaya kembali kepada Tuhan, tapi caranya gimana? Dia nggak tahu. Maka kita yang harus datang memberitahu caranya. Mereka bingung mungkin selama ini nggak tahu caranya. Ya bingung sekali. Tapi ya itu tadi ya, kalau saya selama ini beberapa minggu ini saya PI pribadi langsung entah ke lapangan, entah langsung tas sama siapa aja, hampir rata-rata jawabannya gini, mana ada yang tahu itu Tuhan yang tahu. Sudah banyak mengalami ya. Rupanya berat itu kan, gak gampang kan, tapi teruslah karena itu yang disuruh Tuhan sampai dia datang menjemput kita. Lakukanlah terus. Memang begitu semua. Mana kita tahu itu? Makanya kita harus kasih tahu. Ya. Kalau selama ini cuma tahu karena berbuat baik, karena rajin ke gereja, rajin beribadah, jadi anggota gereja, bukan itu yang membawa kita kepada keselamatan, lepas dari dosa. Tidak. Yang membuat kita lepas kalau kita datang kepada Yesus yang telah datang ke dunia ini. Dia mati di kayu salib, menebus dosa kita, dosa dulu, sekarang, dan dia akan datang. Lalu dia mati, dikubur, bangkit. Barang siapa bertobat dan percaya serta menerima Yesus sebagai Raja, pastilah diselamatkan. Gak ada mudah-mudahan. Itu solusi yang satu-satunya, gak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Cara manusia tidak laku untuk mendapatkan keselamatan, tapi hanya caranya Tuhan. Tapi di sini manusia selalu merencanakan jahat dalam hatinya. Nah ini ya, akibatnya putuslah nyawanya. Lalu ayat 9-10, demikian juga istrinya, karena sepakat. Kalau suami istri sepakat dalam hal yang jahat, nggak tahu lagi saya. Tapi kalau suami istri tadi, suaminya misalnya pikirannya masih rencana yang jahat, istrinya sungguh-sungguh tidak seperti itu, tapi dia sungguh-sungguh sama Tuhan, masih ada kemungkinan ada perubahan. Tapi kalau dua-duanya, mau bilang apa kita?
Dia kan dua-duanya kan. Dua-duanya golak. Maka duanya alias dadap-dadap. Habis lagi, nggak tahu lagi kita. Ya, takkan dapatlah kalau dadap. Kecuali kita datang menolong dia supaya dia jangan dadap-dadap lagi. Iya kan? Kayak mana dua-duanya? Misalnya kalau buta jalan dua-duanya. Suami istri buta misalnya contoh ya. Nggak tahu dia jalan, kudu gawat kan? Dadap-dadaplah mereka mencari jalan. Justru harus ada yang membawanya satu orang untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan itu supaya tidak dadap-dadap. Ya. Saya harap kita tidak menjadi orang yang dadap-dadap ya. Nah, itu aja. Nah, berikut sini. Ya, sekarang adakah dosa yang harus kita hindari menurut teks ini? Ya. Ayat 3 dan 4. Pertama adalah apa? Jangan mendustai Allah. Ya. Jangan mendustai Allah. Tapi ada yang lebih menarik. Ayat 3 lagi. Ya, sebenarnya tadi ayat ya. Jangan izinkan hatimu dikuasai iblis. Dosa ya. Kan ada situ dibilang ya, ayat 3 ya. Jangan izinkan sebenarnya hatimu dikuasai oleh iblis. Ya, ini sangat mengerikan. Tapi izinkanlah hatimu dikuasai oleh firman Tuhan. Jangan iblis yang menguasai. Bagaimana caranya supaya kita dikuasai oleh firman Tuhan? Maka bacalah firman Tuhan. Banyak sikitnya, kalau sering lebih banyak lagi ya, akan lebih banyak dikuasai oleh firman Tuhan. Maka kita dikendalikan oleh firman Tuhan. Tapi kalau diri kita lebih banyak dikuasai oleh iblis, maka kita akan hancur. Rumah tangga akan berantakan. Segala sesuatu yang kita kerjakan tidak yang berhasil. Kenapa? Bersama dengan iblis. Banyak orang kita lihat kalau dikuasai iblis, maju kali dia ya. Kenapa kita selalu berseru-seru dengan Tuhan ini tak pernah maju-maju? Tapi justru orang di sana tak pernah ke gereja lagi, tak pernah pertamiangan lagi, kemana ke gereja manapun nggak pernah, di rumah-rumah aja. Tapi kenapa bisa semuanya berhasil? Apa yang nggak bisa dibuat iblis? Tapi pada akibatnya kan fatal kan. Bagaimana kalau kita berpikir, oke lah kita serahkan pada iblis diri kita, kayalah kita, tapi ujungnya ke neraka itu apa? Mana kita pilih? Sebentar atau selamanya? Bahkan lebih mengerikannya, saya pernah alami itu dulu, ya. Hebat sekali loh. Tapi tak ada damai sejahtera. Pilih lagi. Kalau di dunia ini kita nggak damai sejahtera, itu apa coba? Saya sudah lihat dari dulu. Kalau saya dari dulu itu gampang aja itu. Ini bikin peraturannya. Kalau ladang begini, kamu bikin buat ini, buat ini, buat ini. Berhasil. Tapi tunggu korban berikutnya. Mari kita pilih. Ada juga pernah kami dulu layani Siantar itu. Dia salon. Waduh banyak sekali kalau dipangkas, bersalon di situ. Saya lihat kalau rambutnya udah banyak kali di situ. Tapi saya tanya, berapa kamu dapat? Enggak adanya bang, susahnya. Apa yang membuat semua ini saya pikir. Tapi ketika saya teliti memang mereka terlibat perdukunan. Nampaknya banyak, kantongnya bocor. Itu seperti uang banyak masuk ke kantong, tapi di belakang bawahnya bocor. Banyak, tapi nggak ada pendapatan. Disimpan pun nggak ada. Itulah kalau sudah, ya dia bersama dengan iblis ya. Makanya jangan izinkan hatimu dikuasai iblis. Ini dosa. Kalau yang pertama tadi, jangan mendustai Allah. Ya. Baru yang berikutnya, ayat 4 juga, jangan merencanakan yang jahat dalam hatimu. Jangan kita buat ada sesuatu yang nggak benar. Namanya rencana jahat kan. Dulu kan kayak gitu, merencanakan jahat. Kalau istilahnya di kampung apa katanya? Dulu ingat itu, ular kepala dua katanya. Tahu ular kepala dua? Dulu saya ingat masih anak-anak dulu. Ini bapakmu. Pijak kalau berani, ini bapakmu, pijak kalau berani. Padahal kayunya. Datang si kau ini pijaknya pula. Tengok, bapaknya dipijak kan? Apanya kau ini katanya? Kau pijak bapakku. Dia berantem sama mereka, bakbuk gitu. Ya. Itulah kalau kampung gitu, merencanakan yang jahat, gimana supaya ribut gitu. Ya. Baru ada juga ribut sana, ribut sini. Mama jambak-jambakan itulah. Dulu kan
Biasanya dulu ada radio, apa tape kan, dibawa aja ke apa tempat orang ribut itu, direkamnya, ribut kalian, wow, dipasangnya pakai tape, direkamnya, wow, ribut, udah ributnya udah reda kan, putarnya lagi, wow, siapa yang ributin? Nah ini di kampung, ya. Jadi jangan merencanakan yang jahat. Dosa yang berikutnya adalah ayat yang ke-9. Jangan bersepakat untuk mendustai Tuhan. Jangan bersepakat untuk mencobai Tuhan. Seolah-olah dibilang, nggak tahu Tuhan itu. Ambil aja sedikit. Terasa kalau kita jual pun, ya nggak tahu dia orang itu. Memang kita bilang sama si gembalanya, tapi kan kalau kita kan nggak tahu dia. Yang lain kan nggak tahu. Ternyata Tuhan memanggil Ananias dan Safira melalui Petrus, sampaikan bahwa mereka sudah bersepakat untuk mendustai aku. Saudara, kadang-kadang kita terus berdoa, apa maksud Tuhan di balik ini? Lalu Tuhan selalu tunjukkan, kalau kita memang salah, bilanglah salah. Jangan pula nanti udah salah, kita bilang diri kita benar, nanti Tuhan gak izinkan yang lain boleh terjadi dalam kita. Yaitu hal yang lebih baik lagi, berkat yang lebih lagi. Karena kita sudah buat salah dari awal. Nah ini kenapa? Karena dia lihat si Barnabas tadi, dia mantap ya, sudah tanam di sama Tuhan, enak juga ya. Ikut juga katanya. Tapi waktu dijual, mikir dia, besar kali ya. Susah ini, kebanyakan ini katanya kan. Orang begitu saya lihat, misalnya lah beri persembahan persepuluhan. Kalau misalnya 100.000, kasih 10.000, masih aktif. Ya, kalau 200.000, 20.000, aktif. Kalau 1 juta, 100.000, aktif. Tapi kalau sudah 10 juta, iya, lupa ya ini besar kali ini katanya. Saudara, kalau seperti itunya, itu bukan tulus untuk datang pada Tuhan. Dia nggak tahu itu milik Tuhan dan yang mana menjadi milik dia. Dia nggak tahu itu. Ya, coba kalau kita milik orang, berani nggak kita ambil? Ini milik Tuhan loh. Coba kalau milik pemerintah, berani kita ambil? Dipidana kan? Coba kalau milik Tuhan, mentang-mentang Tuhan gak ada apanya, langsung kita mana aja itu. Akhirnya apa? Akibatnya apa? Putuslah nyawanya. Nah yang terakhir, adakah perintah yang harus ditaati? Ya, di sini dikatakan apa? Bertobatlah serta hiduplah sungguh-sungguh di hadapannya. Ini kepada Ananias dan Safira. Ya, tapi ya nggak ada artinya lagi ya. Langsung putus nyawanya kan gitu. Tapi kalau bagi kita hari ini, kalau masih ada yang seperti ini, marilah kita bertobat. Jangan kita ikut-ikutan dalam ikut Tuhan ini, tapi berikanlah dengan tulus hati kepada Tuhan. Memang benar-benarlah, memang betul-betul bertobatlah. Bukan hanya percaya seperti ini bilang orang ya. Orang Kristen cuma taunya percaya, tapi tidak pernah bertobat. Itulah buktinya. Padahal kita diminta bertobat dan percaya serta menerima Yesus dalam hatinya. Itu jelas, pasti ada perubahannya, pasti. Kalau misalnya aku sudah lakukan, tapi kenapa nggak ada perubahannya? Dia nggak pikir apa yang tidak berkenan di mata Tuhan sudah dia lakukan nggak sama Tuhan. Sungguh-sungguh dia mau tinggalkan. Sudah dia berikan nggak sama Tuhan? Dia bilang, Tuhan, ini salahku Tuhan, aku dosaku ini Tuhan, aku komitmen meninggalkannya. Mulai hari ini dan seterusnya. Atau habis itu masih pingin Tuhan, tapi nggak ada dalam hatinya ada perjuangan untuk melawan itu. Karena itu nggak dikehendaki Tuhan loh. Coba kalau kita pikir, apa yang tidak dikehendaki Tuhan dalam hidup kita, ada nggak? Berjuang nggak kita untuk meninggalkannya? Misalnya lah, kalau kita lah seorang bapak, ada anak kita ini suka pula narkoba, lalu kita bilang sama anak kita, nak tinggalkan itu. Berjuang nggak dia melawan itu? Harus berjuang kan? Orang tidak akan mampu berjuang kalau dia belum di dalam Tuhan. Makanya sudah komitmen dia melakukan, akan memperjuangkan itu, mau tinggalkan. Untuk mampu melawan dan melakukannya, makanya dia harus undang Yesus di sini yang memberikan kekuatan kan itu kan. Ini tidak. Percayanya ku itu, nanti bisanya itu. Bukan malah dia berjuang meninggalkannya. Memang kata orang, ya kemarin kami PI di lapangan ada dua anak muda dilayani ya. Dia bilang mereka apa? Kami ini anak muda, masih pikiran muda, masih ya keinginan-keinginan kami yang kami turuti. Agak susah kami meninggalkan kehidupan yang seperti ini.
Kalau agak susah, mau nggak supaya kamu diberi kekuatan untuk melawan itu? Diberi kekuatan. Gimana caranya ya? Dikiranya dengan rajin beribadah. Oh, bukan itu. Bukan. Saya kasih tahu begini. Tahu kalian minum tua? Kalau minum tua kan 1 teko aku bilang misalnya. Kalau sudah minumnya 1 teko, dia mengendalikan dia siapa? Minuman tuanya kan? Sampai orang kerasukan. Kalau setan yang merasuki dia, maka yang mengendalikan dia siapa? Sama kalau kita undang Yesus dalam hati kita, maka yang mengendalikan hati kita siapa? Itu dia bedanya. Makanya berulang-ulang saya katakan, undang dia dalam hatimu, karena dia cuma yang dapat memberi kekuatan untuk melawannya, melawan kemalasannya, melawan dosa yang lain, ya, melawan dosa keinginan, melawan dosa yang semuanya. Dia cuma mampu yang memberikan kekuatan untuk melawannya. Kita nggak bisa. Jadi bukan karena harus rajin baca Alkitab, beribadah, memuji Tuhan, persekutuan. Bukan itu melawannya. Itu dulu masuk. Yesus yang datang ke dunia, mati di kayu salib, yang menebus dosa. Dosa dulu, sekarang akan datang. Kalau itu sudah kamu undang, tunggu ambil keputusan ya. Saya mengambil keputusan, saya mau bertobat, saya undang Yesus dalam hati saya. Dialah Raja saya hari ini selama-lamanya. Anda diberi kemampuan. Ini enggak. Yang penting datang gereja, buka buku Alkitab. Kalau dibaca saja Yesus tinggal di dalam, mana bisa masuk? Ya, sebentar hilang, sebentar ini. Berbeda loh yang sudah Yesus di dalam, yang belum Yesus di dalam. Ingat itu. Ya. Tapi banyak orang tahu dia bagaimana menerima Yesus, tapi tak pernah dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Banyak. Makanya banyak sekarang di gereja yang diisi itu apa? Ilmu di sini. Tahu semuanya. Tapi di sini hati mental. Ya, itu yang sulit maju. Karena kita bereskan adalah hatinya. Orang datang pun gereja karena hati. Bukan karena ya sesekali kepingin, enggak. Karena memang hati. Apapun katanya, kalau sudah hati. Masih ingat Sakeus kan? Apapun katanya, walaupun saya seorang pejabat, tak peduli saya itu. Yang penting saya bertemu Yesus. Apapun caranya. Padahal dia nggak bisa ketemu Yesus kan? Coba, dia badannya pendek, orang tinggi-tinggi, gini-gini saja lihat. Kapan-kapan lah itu. Aku pejabat di sini. Nanti aku bilang sama anggota aku, suruh dulu Yesus datang padaku. Kan bisa aja kan? Tapi kerinduannya tadi, dia sudah bosan hidup dengan dosa. Banyak sudah duitnya, tapi dia butuh Yesus. Makanya dia berjuang ingin berjumpa dengan. Setelah dia dapat baru berubah. Setengah dari milikku kuberikan sama orang lain. Kalau ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali. Itulah bukti orang bertobat. Makanya saudara, coba Anda lihat bagaimana ciri-ciri orang yang belum bertobat itu. Saya kira kalau kita nampak itu saja, ya suka baca Alkitab, ya sudah bertobat ya. Ya suka berdoa, ya suka bersaksi, apalagi ya suka melayani, berkorban melayani Tuhan, suka bersekutu, lalu nampak lagi buah-buah roh, itu baru pas. Ya, bukan nampak begini, bawa Alkitab gereja, iya orang bertobat, bukan. Di luar dapat bertobat, di dalam masih bola, ya kan? Ya, sebagai si Birong itu ya kan? Dulu si kawan itu orang Irian Jaya, dibilang apa? Golap, kata orang Batak kan? Biar kau bilang aku golap, tapi hatiku putih. Kau putih badanmu, tapi hatimu golap. Untuk apa? Ya. Yang sampai ke surga, hati yang sudah diputihkan, bukan badan yang ke surga. Badannya akan ke tanah. Nah, jadi ini saudara, jangan coba-coba mendustai Allah. Akibatnya akan fatal. Coba koreksi kita. Adakah dalam hidup kita ini selalu mendustai Allah? Kita koreksi coba. Tapi kalau misalnya ada, kenapa Tuhan gak hukum saya? Karena ditunggunya. Itulah bukti kasihnya sama saudara. Dia sangat mengasihimu, dia tunggunya, dia sabar. Kapan si ini, kapan dia bertobat ini? Aduh, aku ingin dia supaya bertobat. Kapan dan kapan? Masih enggak juga. Barulah ditendang. Mungkin pada akhir zaman nanti barulah di situ ditendang ya. Singkirkan dia, campakkan ke dalam
api yang menyala-nyala. Di sanalah akan terdapat apa? Ratap dan kertak gigi. Ingat, ratap itu menangis, kertak gigi itu menggigit-gigit giginya. Dia menyesal. Kenapalah aku tidak bertobat seperti yang bilang Pak Berubah itu, katanya nanti. Kenapa ini? Aduh, tidak ada artinya lagi. Nasi sudah jadi bubur. Ya, jadi jangan coba-coba. Sekaranglah waktunya. Kalau belum Tuhan hukum kita, sekaranglah waktunya. Berapa lama saya beribadah? Sama seperti ya dalam memberi sama Tuhan pun. Ini kan salah tadi cara memberinya siapa ini tadi kan, karena dia apa? Ikut-ikutan kan. Makanya kita juga jangan ikut-ikutan, tapi memang dengan tulus hati. Ya. Nanti nggak ada gunanya. Kalau ikut-ikutan itu pasti bicaranya lain nanti. Kan aku udah memberi, kan aku udah gini, aku lebih gini. Itu pikirannya seolah-olah menyogok Tuhan. Ya. Diberikan itu kan milik Tuhan. Ya, bukan itu masih punya aku. Kalau ini tadi dia jual tanahnya merasa masih punya aku. Kalau sudah milik Tuhan, itu nggak punya aku, nggak berhak kita ngambilnya. Sama seperti perpuluhan tadi. Kalau misalnya 1 juta kita dapat bisa 1 bulan, itu 100 ribu kita berikan. Itu milik Tuhan, nggak punya aku. Jangan kita kutak-katik lagi itu. Hati-hati dengan ini. Ya, kalau masih kita diizinkan seperti ini hidup, ya berarti Tuhan masih baik hati. Supaya tidak terjadi dan tidak terhalang berkat Tuhan juga turun, maka dari itu kita harus apa? Lakukanlah firman Tuhan. Ya, tapi dengan tulus hati, bukan seperti yang aku inginkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kalau firman Tuhan ini mengingatkan kami sebagai orang yang sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini benar-benar mengingatkan kami seperti Tuhan mengingatkan orang-orang yang ada pada waktu itu saat Petrus mengingatkan Ananias dan Safira. Biarlah kami mengoreksi diri kami lebih tulus lagi dalam ikut Engkau. Dalam hal memberi pun kami lebih tulus lagi. Sungguh-sungguh kami lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Bapa di surga, kalau ada di antara kami, hidup kami berlaku seperti Ananias dan Safira ini, Tuhan tolong kami, ampuni kami kalau saat ini kami masih hidup. Biarlah Tuhan kami semakin banyak dikoreksi, diperbaiki, supaya kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan kami semakin mengasihi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.